Shalom Bapak Ibu dan anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, saya harap kita semuanya senantiasa tinggal dalam berkat dan kasih Tuhan pastinya. Ya, puji Tuhan, saya sangat senang sekali kalau pada hari ini kita boleh bersama-sama melaksanakan dan merayakan kembali Pekan Keluarga atau Family Day. Nah, untuk tema kita kali ini di Pekan Keluarga atau Family Day yaitu Aku dan Keluargaku Mengasihi dan Melayani Tuhan. Nah, nats ini diambil dalam kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke-20. Ya, puji Tuhan. Semoga kita anak-anak dan kita semua satu keluarga boleh bersama-sama belajar bagaimana caranya untuk melayani Tuhan dimanapun dan kapanpun kita berada. Pastinya saya percaya di Pekan Keluarga kali ini bisa menjadikan keluarga kita semakin dekat dengan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Sebelum kita memasuki acara ini lebih lagi, kita bersama-sama Bapak Ibu dan anak-anak dimanapun berada, kita mau menyanyikan mengangkat sebuah pujian yang menyatakan terima sukacita surga. Ya, puji Tuhan, masih tetap ada punya sukacita, amin. Ya, haleluya. Saya percaya kapanpun dan dimanapun kita berada bahwa berkat Tuhan senantiasa terus mengalir dalam kehidupan kita. Nah, apalagi di momen yang sangat bahagia kali ini di Pekan Keluarga Family Day yang sangat-sangat memberkati kita semuanya pastinya. Ya, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini, mari bersama-sama terlebih dahulu kita mengangkat sebuah pujian penyembahan yang menyatakan penyanyi haleluya. Sini
Ibu berharap kalian dan juga orang tua yang mungkin membantu di rumah, yang nonton bersama, menyaksikan tayangan ini, kita dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang penuh dengan sukacita. Puji Tuhan, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan, kita akan sama-sama belajar, dan kita percaya Tuhan pasti akan memberikan kita pengertian. Sebelumnya kita akan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan sendiri dengan kasih Tuhan yang begitu luar biasa, yang memperdulikan kami. Bahkan Tuhan Yesus sendiri dengan kasih yang begitu besar datang ke bumi ini untuk menyelamatkan dan membebaskan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Berikanlah kami pengertian yang daripada Tuhan, dan kiranya Roh Kudus yang menuntun kami untuk lebih lagi memahami apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan dan bagaimana cara kami belajar bersama untuk menjalani kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada satupun roh yang lain yang dapat bekerja dan mengganggu kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama membaca dari Kolose 3 ayat 18 sampai 20. Jika anak-anak ada Alkitab di rumah, bisa tolong diambil dan kita akan baca bersama. Kolose 3 ayat 18 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Amin. Tema kita hari ini adalah Aku dan keluargamu melayani Tuhan. Secara pengertian umum, keluarga itu apa sih? Keluarga adalah satu unit yang terkecil di dalam masyarakat. Keluarga terdiri dari papa, mama, dan juga anak-anak. Keluarga adalah satu tempat di mana seorang anak bisa bertumbuh. Seorang suami bisa menyatakan kasih kepada istrinya. Seorang istri bisa menyatakan rasa hormat kepada suaminya. Jika situasi ini berjalan dengan baik, maka keluarga ini bisa dikatakan adalah keluarga yang berbahagia. Semua orang merindukan atau mendambakan keluarga yang berbahagia. Pada kesempatan ini kita juga belajar ada rahasia yang begitu sederhana, bagaimana menjadikan keluarga itu berbahagia. Hanya dengan cara seorang istri atau seorang mama, seorang ibu yang bisa tunduk kepada suaminya. Begitu juga seorang suami, seorang papa yang bisa mengasihi istrinya, yang tidak kasar, yang tidak suka mungkin main tangan, yang tidak mengucapkan kata-kata juga yang kasar. Lalu bagaimana seorang anak juga bisa mentaati kedua orang tuanya, mengasihi orang tuanya, sehingga semuanya itu dapat menjadi satu hubungan yang begitu harmonis antara papa, mama, dan juga anak-anak. Inilah yang dinamakan keluarga inti.
kita juga selain memiliki keluarga inti, ketika keluar dari rumah kita akan memiliki keluarga yang lain, khususnya bagi anak-anak sekolah. Nah, saat ini tentunya bagi anak-anak yang ada di sekolah Kasih Yobel Singkawang. Ketika kalian keluar dari rumah pagi-pagi sudah bersiap untuk ke sekolah, kalian akan masuk di kelas masing-masing. Kalian akan bertemu dengan keluarga yang baru lagi, yang lebih besar dari yang ada di rumah, yaitu keluarga di dalam kelas masing-masing. Apakah kalian kelas 7 ataukah kelas 8? Nah, kalian akan bertemu dengan orang tua yang baru, yaitu wali kelas. Apakah itu bapak ataupun ibu guru? Di dalam pergaulan kami, baik yang di rumah bersama orang tua dan saudara-saudara, maupun juga bersama lingkungan yang baru, orang tua yang baru, saudara-saudara yang baru tentunya di sekolah. Ada satu pergaulan di sana. Nah, apakah kebenaran firman tadi bisa diterapkan? Seorang anak bisa taat. Di sini dikatakan ya, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Atau di dalam terjemahan yang lain dikatakan, karena itulah yang menyenangkan Tuhan. Nah, bagaimana ketika kalian ada di sekolah, bisa tidak menyenangkan hati dari wali murid, bapak guru atau ibu guru? Nah, bisa tidak bergaul dengan teman sesama yang ada di kelas? Setelah kita ada di kelas, keluarga baru kita akan bertemu lagi keluarga yang lebih besar. Seluruh teman-teman yang ada tergabung di dalam sekolah Kasih Yobel, dari TK sampai SMP. Kita memiliki saudara yang lebih banyak lagi. Kita memiliki orang tua lagi yang lebih tentunya. Kalau tadi bapak dan ibu guru saja, kita akan bertemu dengan kepala sekolah. Dan kita tidak hanya sama satu umur saja di SMP, tetapi kita punya adik-adik lagi dari TK sampai SD, bahkan sesuai dengan jenjang kita masing-masing. Nah, bisakah kita memiliki satu hubungan yang baik satu dengan yang lainnya? Bisakah kita mencoba mempraktekkan untuk belajar taat kepada bapak dan ibu guru? Bisa juga belajar untuk mengasihi teman-teman kita, mengasihi satu dengan yang lainnya. Atau adakah kita melakukan yang sebaliknya? Apakah terjadi misalnya di rumah orang tua yang sering bertengkar atau berantem, anak-anak juga sering melawan orang tua, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di rumah, baik itu dengan kekerasan, baik itu juga dengan kata-kata yang kasar, dan juga hal itu akhirnya terbawa ke sekolah. Hal yang buruk bisa terjadi kapan saja, di mana saja, tanpa kita sadari. Kenapa? Karena masing-masing kita memiliki ego yang kuat. Masing-masing kita ingin dihargai. Masing-masing kita ingin didengar. Bahkan masing-masing kita mempertahankan haknya kita. Sehingga kejadian-kejadian yang mungkin kita tidak pernah harapkan, tentunya yang tidak baik, bisa akan terjadi dan kita alami, baik itu di rumah maupun itu juga di sekolah. Nah, selama ini bagaimanakah kondisi kita? Apakah kita ada masalah dengan orang tua?
atau orang tua dengan orang tua, sehingga anak-anak juga menjadi korban. Kebencian yang ada di hati orang tua kepada anak atau anak kepada orang tua. Adakah hal itu begitu kuat di dalam diri kita sehingga kita merasa tidak nyaman di rumah? Kita merasa tidak nyaman di sekolah, karena hal itu juga terjadi di sekolah. Tetapi pada kesempatan ini, saat ini, bagaimana? Mari kita sama-sama belajar untuk coba, baik istri atau mamanya kita, gitu ya, mama-mama yang ada di rumah, mungkin bisa belajar tunduk kepada suami sehingga tidak terjadi pertengkaran. Begitu juga untuk para suami atau papa yang ada di rumah yang sedang menyaksikan tayangan ini juga, tentunya belajar untuk mengasihi istri, apapun keberadaan istri, apapun keberadaan suami, dan bagaimanapun kondisi anak-anak kita, mari kita mencoba untuk memberikan pengampunan, atau dengan kata lain membuka pintu maaf bagi orang yang bersalah kepada kita. Jangan kita terfokus kepada kesalahan itu sendiri, tetapi bagaimana kita fokus untuk belajar memberikan pengampunan kepada orang yang menyakiti kita. Menurut kita benar, tetapi belum tentu menurut orang lain kita benar. Karena itu kita bisa belajar bersama juga untuk berkomunikasi atau berbicara dari hati ke hati untuk menyampaikan apa sebenarnya yang kita rindukan. Apakah dengan cara bicara yang lebih lembut atau lebih halus, ataukah mungkin dengan sikap yang seperti apa yang mungkin kita juga tidak suka. Kita akan coba diskusikan, tetapi tidak dengan kata-kata yang kasar, yang tajam, sehingga akan membuat kita tidak jadi berdiskusi, tetapi berantem lagi. Jadi mari pada saat ini, karena kita sudah membaca firman Tuhan dan kebenaran Tuhan, satu kerinduan Tuhan juga supaya keluarga kita menjadi satu keluarga yang harmonis, hanya membutuhkan ketundukan seorang istri kepada suami, dan juga kasih dari seorang suami kepada istri dan anak-anaknya, dan ketaatan anak kepada orang tua, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Untuk itu, jika seandainya ada hal-hal yang membuat kita terluka, hal-hal yang membuat kita merasa disakiti, hal-hal yang membuat kita begitu kecewa satu dengan yang lainnya, baik di dalam rumah, baik itu di sekolah, mari pada saat ini kita hanya memandang kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup untuk menolong kita, hanya Tuhan yang sanggup memampukan kita untuk memberikan pengampunan, untuk memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Mari kita datang kepada Tuhan, membawa setiap luka di hati kita, membawa setiap kekecewaan di hati kita. Kita jangan berharap dengan pandangan-pandangan yang begitu seolah-olah saya mau seperti ini, yang terbaik yang seperti ini, karena akan membuat kita frustasi. Tetapi kita belajar menerima, inilah istri saya, inilah suami saya, inilah anak saya. Begitu juga dengan anak-anak, inilah orang tua saya, apapun keberadaannya, saya membawa orang tua saya kepada Tuhan. Saya berharap satu saat nanti, satu hari nanti, bagaimana Tuhan akan mengubahkan orang tua saya. Begitu pun orang tua, saya akan percaya bahwa anak saya suatu saat akan menjadi baik, menjadi anak yang taat, menjadi anak yang dengar-dengaran. Dan karena itulah
yang menjadi pokok permasalahan di dalam keluarga ini, kita kembali membawa kepada Tuhan setiap pergumulan kita, setiap beban di dalam kehidupan kita. Dan saat ini adalah saat di mana kita sama-sama untuk belajar. Begitu juga mungkin jika ada bapak atau ibu guru atau teman-teman yang ada di sekolah yang sudah menyakiti satu dengan yang lain, biarlah pada momen ini kita sama-sama memaafkan, kita sama-sama berdoa, mohon pengampunan Tuhan untuk tidak melakukan lagi hal yang tidak baik, tetapi kita bersama-sama belajar untuk mengasihi satu dengan yang lainnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, hamba sudah selesai berbicara. Biarlah Roh Kudus sendiri yang bekerja dengan cara Tuhan. Roh Kudus yang akan menjamah setiap kami apabila ada mengalami, ya Tuhan Yesus, kekecewaan, kemarahan, sakit hati kepada siapa saja. Biar saat ini Tuhan yang akan menjamah, Tuhan yang akan melawat dan memberikan kesembuhan secara ilahi. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Kami percaya Tuhan sudah menyembuhkan setiap luka-luka di batin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Ya, puji Tuhan, sungguh firman Tuhan yang sangat memberkati kita semuanya, di mana dalam firman Tuhan kita kali ini mengajarkan kita untuk kita bersama-sama dengan keluarga kita boleh melayani Tuhan kapanpun dan dimanapun kita berada, dan pastinya dalam keadaan apapun, karena Tuhan sudah sungguh sangat baik sekali dalam kehidupan kita. Mari kita boleh menyatakan kebaikan Tuhan yang ada dalam kehidupan kita semuanya dengan cara mengasihi dan melayani Tuhan bersama dengan keluarga kita. Baik Bapak Ibu dan anak-anak semuanya, kali ini bersama-sama kita akan menyaksikan cuplikan foto, ada juga video yang dipersembahkan oleh siswa-siswi Kasih Yobel, SMP Kasih Yobel Singkawang bersama dengan keluarganya masing-masing. Mari kita saksikan.
Baik Bapak Ibu dan anak-anak semuanya, itu dia tadi cuplikan persembahan foto dan video anak-anak bersama dengan keluarganya. Sungguh sangat menyentuh sekali. Itulah cara, mungkin wujud nyata kita bersama dengan keluarga kita untuk kita bisa lebih dekat lagi bersama dengan keluarga kita. Bukti bahwa kita benar-benar mengasihi keluarga kita. Ya, yang pastinya kita bersama dengan keluarga kita rindu senantiasa boleh tinggal bersama-sama dengan Tuhan, terus bekerja bersama-sama untuk melayani Tuhan kapanpun dan dimanapun kita berada. Ya, baik Bapak Ibu, kali ini kita kembali akan menaikkan pujian penyembahan kita. Terima kasih Tuhan. Baik Bapak Ibu dan anak-anak semuanya, sebelum kita mengakhiri acara ibadah kita pada saat kali ini dalam acara Pekan Keluarga atau Family Day, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami bersyukur ya Tuhan, kalau hari ini kami boleh ya Tuhan hampir menyelesaikan acara Pekan Keluarga Family Day di Sekolah Kasih Obel kali ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun acara ini sudah hampir selesai, tapi kami percaya bahwa kasih Tuhan senantiasa tetap nyata bagi kehidupan kami kapanpun dan dimanapun. Dan pastinya melalui acara ini ya Tuhan, kami percaya banyak berkat yang boleh kami dapatkan yang dari Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan, kami menyerahkan ya Tuhan. Selanjutnya kegiatan dan aktivitas kami, apapun yang kami kerjakan, kami percaya Tuhan tetap senantiasa memberkati setiap kami ya Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan ya Tuhan kehidupan ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu dan anak-anak semuanya, demikian rangkaian ibadah dalam Pekan Keluarga di tahun 2021 dengan tema Aku dan Keluargaku Melayani Tuhan. Ya puji Tuhan, biarlah senantiasa kita boleh bersama-sama dengan keluarga kita tetap melayani Tuhan kapanpun dan dimanapun kita berada. Namun kita masih punya persembahan satu buah puisi dari siswi SMP Kasiobel Singkawang bersama dengan video persembahan dari guru-guru Sekolah Kasiobel Singkawang. Ya, di akhir kata saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, senantiasa Tuhan boleh memberkati kita. Shalom. Keluarga kecilku, senyum manis mereka selalu membawa semangat. Kasih sayang mereka tidak pernah lepas dariku. Ibu yang selalu mendengar curhatku
mereka lebih dari segalanya. Keluarga kecil, kita memang tidak memiliki harta yang banyak, tapi kebersamaan kita jauh lebih indah daripada semua itu. Keluarga,